Outdoor itu sudah kayak kodrat. Oh iya. Dari dulu gitu. Anak muda hari ini banyak yang ingin traveling gitu, tapi rata-rata terkendalanya modal apa gitu. Nah, bagaimana dulu Mas Erik bisa sespontan itu? Karena mereka mikir gitu tuh hanya di pikiran. Belum dilakukan. Masih mikir kan kemungkinannya jadi banyak. Padahal yang buat kemungkinan itu ya pikiran kita sendiri. Ya, wah nanti kalau aku di jalan lapar gimana? Mikir. Mundur lagi. Nanti kalau pas ini bensinku habis apa yang ngisi? Mundur lagi. Ya kan? Banyak mikir. Akhirnya gak jadi. Disiarkan dari Tumpeng Menoreh bersama saya Wiranegara. Inilah Egerpots. Dan bintang tamu kali ini adalah seorang yang saya sulit untuk menjabarkan beliau ini apa ya sebetulnya. Karena banyak sekali yang beliau lakukan dan banyak sekali yang sudah beliau torehkan. Terutama buat kita semua, mewakili era dan juga buat Nusantara ini gitu. Jadi monggo silahkan perkenalkan diri sendiri saja. Selamat sore teman-temanku, salam kenal. Saya Arik Sukamti. Sebagai musisi. Wah, tetap ya. Belakangnya Sukamti. Oh enggak sih ya. Sudah menempel. Berarti seorang basis, vokalis. Sebut saja musisi. Nah. Tapi itu bagaimana ceritanya Mas Erik yang dari seorang musisi tuh terus beloknya banyak sekali gitu dari belok. Das University, terus Jelajah Indonesia, terus sampai albumnya Endang Sukamti juga dibuat menjadi perjalanan begitu. Basicnya kan kita manusia itu paling seneng kalau mengerjakan apa yang kita suka. Jadi yang kita ikutin itu aja. Dari perjalanan musik itu menjadi energi yang utama ya. Ketika kita bermusik melalui Endang Sukamti, semuanya jadi terbuka. Yang dulu kita tidak dapat kesempatan, kali ini semuanya mungkin-mungkin aja. Gitu, mungkin-mungkin saja untuk dilakukan. Jadi yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang kita inginkan dulu. Jadi sebelum menyenangkan orang lain itu kita bikin kita senang dulu. Dari rekaman itu ya udah kita putuskan untuk ayo kita jalan-jalan yuk bareng-bareng daripada cuma kekungkung di studio. Masa iya kita bikin sesuatu yang fresh di tempat yang nggak fresh itu kan mana bisa dalam kotak box gitu kan. Makanya kita bikin rekaman outdoor, kalian bisa cek di Instagram rekaman outdoor itu memang unit usaha baru kita untuk memberi pengalaman rekaman outdoor. Jadi jalan-jalan sambil cari ide. Kita kan kalau nulis lagu kan pasti di tempat. Hari itu juga. Makanya kita harus berpetualang dulu mencari cerita di situ. Keren. Ketemu ini bagus juga nih. Baru jamming di situ. Jamming. Nah, alatnya sudah ready semacam ini. Baru kita melakukan proses rekaman. Keren loh Pak. Itu saya ngeliat tuh juga petualangannya dapet. Terus hasilnya juga ada gitu musiknya. Dan sangat relevan ya, nggak mengada-ada. Maksudnya bukan kita membuat lagu untuk pasarnya lagi cinta-cintaan nih. Nah kita susah untuk bikin itu. Jadi memang menulisnya berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Lagi liburan, ya sudah sangat tepat kalau ada lagu judulnya Liburan yang kita tulis. Feel kita merasakan hal yang sama, waktu itu juga pas momennya liburan. Jadi gak mungkin miss juga, gak mungkin meleset. Apa yang kalian dengar dari lagu Liburan itu memang kita lagi liburan. Gitu. Nada dan musik berarti ditulis langsung saat perjalanan? Langsung di situ dan direkam di situ. Gila. Makanya kita proses pembuatan album itu setiap 2 tahun sekali, setiap bulan puasa itu sebulan udah pamit udah. Pamit sama keluarga, yuk kemana yuk? Ke Alor, nah sebulan di Alor. Raja Ampat, sebulan di Raja Ampat. Lombok, sebulan di Lombok. Seru ya, kalau didengerin tuh kan seru banget gitu. Nah, perjalanan menuju ke situnya Mas Erik itu awalnya bagaimana? Apakah emang benar kepentingan pribadi atau ada sponsor lah atau apa begitu? Pastinya ada sponsor. Kalau sendiri ya tombok, bayangin aja ya. Sukamti itu pernah bikin album yang judulnya Salam Indonesia. Itu kalau menurutku adalah album termahal di dunia. Bayangkan dalam produksinya, dalam sebulan itu, studionya itu kapal. Oh iya sih. Kapalnya, kapal pinisi itu, FYI, per day-nya itu 35 juta. Wow. Dikalikan 35 hari waktu itu. Sponsor ya? Hanya untuk rekaman, kan gak mungkin. Iya. Mending duitnya buat dibagi-bagi kalau pakai duit kita. Makanya kita harus berpikir,
kreatif untuk bagaimana caranya kita bisa mendanai ini tanpa nombok dan semuanya tidak ada yang dirugikan. Oke. Semuanya fun. Oke. Serem-serem. Nah, itu kan berarti apakah dengan perjalanan-perjalanan itu juga yang membuat Mas Erik juga menyukai kegiatan outdoor? Seperti itu. Outdoor itu sudah kayak kodrat. Oh iya. Dari dulu gitu. Sebelum ngeband pun kan tinggalku di mana-mana. Oh emang sebelum jadi musisi emang sering dolan ya? Numpang sini, jalan. numpang situ, numpang sini, numpang situ. Dulu perbedaannya deh, perbedaan dulu, perjalanan dahulu dan perjalanan sekarang. Kalau dulu itu mau jalan kemana aja gak pernah dipikir. Nah kalau sekarang harus mikirin tentang waktu. Waktu untuk berbagi dengan keluarga, waktu untuk bekerja. Otomatis kalau dulu kan pergi ya pergi aja kan. Tinggal kita survival mode toh. Iya. Kalau sekarang kan gak bisa, aku pergi harus pulang bawa uang. Oh, keluarga? Gak mungkin ngerepotin juga. Iya. Jadi harus dipikirkan. Dalam sebulan itu biasanya kalau aku pakai untuk bekerja kan aku ada penghasilan untuk keluarga. Nah sekarang ketika dikonversi untuk menjadi sebuah liburan, berarti kan ada waktu yang aku harus bayar gitu untuk keluargaku, untuk kerjaanku. Jadi ya sekarang skillnya bertambah mikirin kayak gitu. Kalau dulu gak dipikir sekarang mikir, bayangin. Iya benar. Makanya aku sering ngomong kalau ketemu teman-teman yang masih muda, mumpung kamu masih muda, kamu pergi yang jauh. Bawa kamera, buat catatan, buat nulis, buat kenalan, bertemu dengan hal-hal baru. Jauh-jauhmu yang kamu bisa pergi karena kamu masih muda, gak ada beban, gak ada tanggung jawab apapun. Anak muda hari ini banyak yang ingin traveling gitu, tapi rata-rata terkendalanya modal apa gitu. Nah bagaimana dulu Mas Erik bisa sespontan itu? Karena mereka mikir gitu tuh hanya di pikiran, belum dilakukan. Masih mikir kan kemungkinannya jadi banyak, padahal yang buat kemungkinan itu ya pikiran kita sendiri. Wah nanti kalau aku di jalan lapar gimana? Mikir, mundur lagi. Nanti kalau pas ini bensinku habis apa yang ngisi? Mundur lagi. Ya kan? Banyak mikir. Akhirnya gak jadi. Berarti bablas aja Bang? Bablas aja. Keren. Kan kamu gak tahu apa yang terjadi kalau kamu gitu tidak melakukan. Iya. Kalau sekedar hanya di pikiran, ya itu menjadi beban. Nah, di antara semua kegiatan petualangannya Mas Erik nih, paling suka suasana apa? Gunung kah, pantai, perkotaan, desa? Laut. Laut? Ya. Laut karena aku gak suka naik-naik. Kaki-kaki ini capek. Jadi ini pengalaman pertama aku. Di Menoreh ini bisa punya experience di tempat tinggi tanpa kelelahan. Nah, di sini kan medanku medan mobil, motor bisa sampai sini. Emang dari dulu kalau aku jalan itu kurang seneng. Karena dengkulku sakit nih. Tapi menyelam kan? Nah kalau menyelam kan aman gitu. Jadi aku betahnya di sini karena gini tuh pantesan kok anak-anak gunung itu suka naik-naik. Experience pertama aku di sini. Malah ini ya lihat sunrise, sunset. Iya di sini. Pantesan kok orang tergila-gila naik gunung ngapain. Alasan itu aku temukan di sini. Kalau laut awal mulanya dulu gimana? Kalau laut itu kan masalah keberanian untuk melawan ketakutannya. Kalau dulu tuh kan aku takut air sebenarnya dulu. Jadi kalau tiap kali main di kolam renang gitu, takut ada yang wah gitu kan dari kegelapan, wah nyaplok gitu. Terus dari keluarga, apalagi orang Jawa, keluargaku tuh dulu setiap kali anaknya main di sungai, di danau itu sudah banyak mitos yang ditanamkan di pikiran. Gitu. Nanti ada tangan nyaplok gini narik. Gitu. Apalagi orang Jawa, terutama Jogja ya. Ya kamu tahu lah mitos Nyi Roro Kidul. Sudah jelas pasti antipati gitu. Apalagi Jogja main-main laut itu. Pakaian hijau gitu. Nah gitu. Jadi keberanian itu muncul ketika ya sekali lagi jalan-jalan dengan teman-teman. Dipertemukan dalam lautan yang sangat luar biasa ternyata. Laut yang paling bikin jatuh cinta? Raja Ampat. Jadi tak kasih tips buat kamu kalau nanti belajar nyelam. Raja Ampat itu dikasih di urutan terakhir. Oh gitu? Iya. Bagus banget. Karena kalau kamu urutan pertama nanti kamu ngedrop untuk nyelam di mana-mana. Berarti sebelum sampai Raja Ampat Mas Erik udah banyak ya? Ya, hampir semuanya sudah tak selami. Beberapa deh yang bisa diceritakan untuk tahap-tahap sebelum sampai Raja Ampat ini.
sebelum Raja Ampat, kalau Iya. orang-orang Jakarta ya. Ambil dari Jakarta. Itu biasanya kalian harus sekolah dulu, jadi ambil Iya. kursus. Biasanya dikasih teori sehari, kemudian praktek di kolam renang. Yang kedua ini pasti wajib nih, semua diver profesional dari Indonesia ini pasti nyelam di Pramuka. Jadi Pramuka itu kayak kampusnya diver lah. Pasti nanti akan ujian di situ. Ujian ya? Ujian di situ. Okay. Jadi laut di Pramuka sana tuh itu ya maaf ya, maksudnya itu levelnya paling rendah. Diukur dari segi kecantikan ya. Tapi semuanya harus pernah mengalami nyelam di sana. Karena semua diver ampuh itu nyelam di sana. Oke. Nah setelah itu baru ke timur. Timur langsung? Ya biasanya ke Bali habis itu. Bali, oh ya. Bali ke Lombok. Aku belum pernah, belum soalnya. Lombok itu hanya di Gili Trawangan, tapi emang buat wisata ya, bukan buat tujuan untuk teman-teman penyelam. Oh iya. Itu terus Bali, terus semakin timur lagi berarti ke Bajo. Nah, Bajo tuh bagus. Edan itu. Saya malah belum pernah nyelam ke sana. Edan itu. Oke ya. Habis Bajo, terus bisa mungkin ke Alor. Alor itu adiknya Raja Ampat lah. Sama semuanya ada di situ. Oke. Nah, Raja Ampat nanti terakhir gongnya. Kalau mau yang unik-unik lagi, ke Aceh juga ada Pulau Weh. Oke. Gitu. Kalau pengen experience yang komplit, bisa ke Baluran. Baluran itu ternyata bisa menyelam. Banyuwangi. Jadi kemarin aku diajak temanku untuk buka lahan di sana. Coba kita explore di situ. Dengan sekali perjalanan kan kamu bisa dapat banyak experience tuh. Landscape ada, gunung ada. Untuk traveling juga enak, motor-motoran enak. Camping aja yang gak enak, banyak monyetnya tuh. Oh iya, Baluran. Terus nyelam bisa, jadi kita bisa menikmati semuanya atas bawah. Oke, dari Paling situ komplit itu. Baru Raja Ampat ini. Iya, Raja Ampat itu dive setnya banyak. Terus topografinya itu kita bisa pilih-pilih. Ada yang karakternya itu mewakili seluruh Indonesia. Ada yang slope, ada yang model gua-guaan gitu. Paling komplit itu. Seru. Jadi itu yang terakhir nanti kan kamu mau diving. Boleh nih, saya mulai tertarik nih. Diver gimana nih? Semuanya itu ada triggernya. Jadi dulu manajerku namanya Mas Teguh. Dia dapat job dari Najib. Mas Erik, kamu dapat challenge untuk bikin video underwater. Di sini. Kasih beberapa titik yang wedan iki aku kapan iso rono meneh ngono. Termasuk salah satunya Raja Ampat itu. Jadi dalam sehari itu aku langsung bikin license, cari temanku ketemu di Jakarta. Jadi aku private dulu. Pak, soalnya aku harus punya license untuk ambil job itu. Jadi kameramen underwater. Kalau video kan aku merem lah ya. Tapi bikin video dalam air kan beda lagi. Iya. Akhirnya dikursusin aku cepet-cepetan di situ. Wes lulus, seneng. Tak kasih, nih syarat persyaratanku udah komplit semua. Lah kok mak bedunduk, tahu gak? Apa? Jadwalnya bareng sama manggung Endang Sukamti. Iki dilema. Lah dilema. Tapi sekali lagi profesiku kan musisi. Akhirnya ya aku harus balik lagi ke musisi ya, manggung ya. Dan alhamdulillahnya ternyata yang dulu aku seselin gak bisa berangkat itu. Maksudnya kan dalam hati kan, aduh aku udah ngambil license dan sudah berangan-angan merasakan itu semua gitu. Harus aku korbankan untuk Endang Sukamti. Iya. Nah tapi semuanya terbayar karena berjalannya waktu. Endang Sukamti itu memberi kesempatan juga untuk aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh iya benar. Yang tadi aku sebutin tadi. Betul. Malah bawa teman-teman Endang Sukamti untuk dan semuanya bertualang ya. Iya. Gitu. Sebenarnya apa sih Mas misi seorang Erik Sukamti itu ketika melakukan sebuah perjalanan? Misi itu dibuatkan nomor 2. Oke. Yang pertama visinya dulu. Asik. Kalau di sini nih visiku saat ini ya membangun Das University. Jadi visi itu pandangan jauh ke depan, misi itu bagaimana cara-cara kita untuk menuju ke sana. Iya. Bedanya itu. Jadi aku pun bangun ini bukan tanpa alasan banget. Dulu kan gara-gara pandemi ya, semua orang kan panik ya. Iya. Kita semuanya juga kehilangan pekerjaan, zona aman. Iya zona aman. Akhirnya
Ya insting manusia mungkin ya. Jadi keberanian itu muncul. Ini kalau kita lihat dari segi positifnya. Keberanian muncul. Yang dulunya takut kita jadi berani karena kepepet. Iya. Yang tadinya malu-malu, gengsian, sekarang jadi cuek karena kepepet. Jadi ya hal-hal baru itu aku temukan karena pandemi. Termasuk jatuh cinta dengan tempat ini. Oke. Gitu. Nah aku bertemukan ketika motor-motoran toh. Oh iya. Aku tuh udah bikin stiker untuk di motor gitu loh. Kalau Salam Indonesia itu kan. Salam Indonesia itu mau jalan ke Sulawesi loh bayangkan. Sebulan tuh teman-teman. Itu harus dikat. Terus kamu ngapain ini? Motor udah keren. Jalan-jalan aja akhirnya karena lockdown kan waktu itu. Jalan-jalan ya explore Jogja lah. Sampai ketemu ini aku camping di situ. Sama temanku namanya Mas Anton berdua. Camping. Paginya dapat surprise yang wah lo aku udah tahu dulu kayak gini. Langsung jatuh cinta. Makanya sering kesini dan dipertemukan dengan aku nyebutnya Akamsi ya. Iya. Kamu sini Mas Melki dan lain sebagainya. Akhirnya kita deket. Nah, baru kasih tawaran. Mas di sana ada tanah loh. Nah itu yang aku sebut khilaf. Karena emosional dan belum pernah merasakan feel yang seperti ini. Akhirnya tak yoi mas. Nah dapat Gunung Manten itu. Gunung Manten. Dengar teman-teman. dapat gunung. Gunung Manten itu kalau di sini orang bilang. Ada batu besar gede gini. Tempatnya emang paling tinggi. Iya. Pulang kan bingung nih lapor istri apa ya. Waduh. Menakjubkan ya. Salah satu zona aman untuk mencari pembenaran adalah Das University. Iya, bagus banget. Aku mau bangun Das University sana. Udah santai gitu. Baru mikir gimana caranya kan. Ternyata anak-anak kampus senang semua. Mas Trio tuh, ayo Pak, kita udah 5 tahun loh. Harus ada sesuatu yang beda, ada progresnya. Iya. Kita pindahkan Das University ke hutan, ke gunung. Nah, itu visinya. Visiku adalah pendidikan Das University. Tak pindahkan ke sini, kenapa? Karena yang kota nanti akan dijadikan untuk Das University difabel. Oke. Yang lain pindah sini semua. Pengennya tuh bikin satu ekosistem yang komplit. Makan juga harus nanam di situ. Pengen makan dagingnya harus pelihara di situ. Pengennya gitu. Jadi muter semua gitu ya? Iya, jadi bisa hidup dari situ. Karena anak-anak ini kan dikarantina semua. Oke. Pengennya gitu cita-citanya, walaupun gak punya ilmu ya. Kita coba aja belajar dulu, ternyata di sini banyak guru-gurunya. Gitu, jadi tak pikir sambil jalan. Nah baru aku membangun misinya. Sebelum Das University pindah sini kan berarti aku harus siapkan segala sesuatunya. Dari menyiapkan masyarakatnya, lingkungannya, infrastrukturnya. Nah itu baru di list. Kemudian melakukan roadmap. Oke. Itu biar fokus ya. Datang sana. Nah, tibalah saat kita pembangunan. Udah dibersihin tuh. Bersihin, saya mikir lagi. Ini duit kalau tak pakai bangun. Padahal di bawah lagi bangun rumah. Iya. Bangun sini, pasti habis itu gak bisa beroperasi. Bubar semua kan. Bangun sini rampung. Karena itu bukan bisnis, tidak menghasilkan uang. Pasti habis itu mangkrak. Gimana aku caranya memindahin anak-anak ke sini? Gimana biaya operasionalnya? Lalu kepikiran untuk bikin bisnisnya dulu. Oke. Inikah? Jadilah Tumpeng Menoreh. Ternyata begitu ceritanya Tumpeng Menoreh. ATM sebenarnya. Iya. Ini misi, itu visi. Siap. Berarti latihannya di sini dulu ya, ngelihat-lihat pola apa semua untuk nanti dipindahkan semua dengan lebih gede gitu. Iya. Ih keren. Padahal itu jadi list pertanyaan loh tentang Tumpeng Menoreh sudah terjawab. Dari jalan-jalan gitu. Semuanya sebenarnya nggak sengaja ya. Nggak, jadi kayak dipertemukan terus gitu loh. Pertemukan tapi nurut. Nurut. Nah ini mungkin beberapa teman-teman mungkin belum tahu. Bisa diceritakan ya garis besarnya lah tentang Das University yang Mas Erik bikin itu gimana sih Mas? Das University itu sekolah minat dan bakat gratis. Lokasinya sekarang ada di Jogja yang nanti akan kita pindahkan di Perbukitan Menoreh ini. Itu sudah 5 tahun berdiri. 5 tahun. Jadi proses pendidikannya 1,5 tahun di karantina. Jadi ya di karantina itu kayak pesantren ya. Dan menurutku satu-satunya di era pandemi ini sekolah yang masih beroperasi. Das University. Ya, kenapa?
Karena memang sudah lockdown sebelum ada lockdown. Oh, memang di ini ya. Mereka tinggal bareng. Tinggal bareng ya. Kebayangkan apalagi kalau di sana, semakin intim lagi. Itu sistem belajar mengajarnya gimana? Yang mau masuk itu caranya gimana? Adakah pendaftaran atau? Nah ini bulan depan ini ada pendaftaran. Ini tayangnya kapan? Ini tayangnya Juni ya? Pas. Juni. Waktu video ini tayang. Berarti Das University lagi pembukaan baru. Jadi semuanya akan mendaftar. Terus daftarnya di website datang kah? Ada websitenya nanti. Ada website. page yang diunggah sama anak-anak melalui YouTube informasinya. Gitu. Instagram. Das Official. Nah sebenarnya kan premisnya kan sekolah minat dan bakat. Tapi bakat apa? Minat dan seperti apa? Nah yang bisa kita kasih untuk saat ini ada beberapa jurusan. Yang pertama animator, 3D modeling, programmer, desain UI UX, sama sinematografi. Nah tahun ini beda lagi, aku nggak tahu. Baru dimitingkan anak-anak itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi kemampuan dari tools kami, kemampuan dari tenaga pengajar kami. Karena kan di sana kan tidak semata-mata gratis, tapi murid itu punya kewajiban membayar dengan ilmu. Nah kalau tidak ada ilmu baru masuk kan berarti tidak akan ada ilmu yang ditularkan lagi sebelum ada orang baru masuk. Adanya orang baru masuk itu harus bercermin dengan kebutuhan. Gitu. Contoh yang paling baru kan UI UX design. Karena di industrinya sedang butuh itu. Nah, kita juga harus realistis. Gitu. Ya terpaksa memang yang bisa kita ladeni nggak semuanya, nggak semua bakat. Bahkan musik pun nggak ada. Wong aku musisi kok aku nggak bikin sekolah musik gitu. Ya, pertimbangannya seperti itu. Karena aku nggak mau menciptakan pengangguran. Nanti udah sekolah musik keluar, bingung jadi apa lagi. Sedangkan musisi itu kan setahu aku aja nggak sekolah kok. Sekolah musik aja DO. Maksudnya tanpa adanya akademis gitu. Tanpa adanya pendidikan musik, orang itu masih bisa jadi musisi. Berarti semua orang boleh ya untuk mendaftar di Das University? Boleh, tapi dengan 5 jurusan tadi. Maksudnya dengan jurusan yang tersedia, kalau kamu berminat, kamu bisa masuk. Masuknya ada tesnya lagi. Gitu. Jadi harus disinkronkan dulu antara minat sama bakatnya dia. Jangan sampai itu menjadi sebuah obsesi belaka. Asik. Nah, Seliput dulu? Boleh, monggo Pak. Terus ini juga tadi kan udah diceritakan tentang Salam Indonesia. Boleh gak sih diceritakan juga secara gambaran apa yang memprakarsai, terus bagaimana progresnya hari ini gitu. Salam Indonesia itu terinspirasi dari albumnya Endang Sukamti. Ya Salam Indonesia ya. Dimana kita menjelajah, berkarya, dan berharap semoga juga bisa berguna. Ada manfaatnya. Gitu. Salah satu yang dilakukan Endang Sukamti kan waktu itu juga edukasi. Jadi kita rekaman di Raja Ampat itu pakai pinisi supaya kita bisa jalan-jalan, kita bisa mengenal, pergi ke desa-desa, mampir ke beberapa tempat. Lalu kita membuat sebuah tujuan. Tujuan kita datang ke situ selain rekaman apa nih? Liburan, iya. Tapi buat sisi yang kita singgahi apa? Gitu. Bisa diceritain ini gak sih Mas? Saya penasaran teknisnya. Dari bagaimana manajemen waktunya, bagaimana mengumpulkan orang, berjumpa dengan anak-anak asli sana, terus bagaimana, ya itulah izin sama orang-orang sana. Nah itu bisa diceritakan gak sih? Nah itu tadi, karena singgah kita kasih tujuannya itu, gimana kalau kita ngajar? Ngajar? Ngajar, anak-anak itu ngajar. Jadi bukan ngajar, lebih memberi referensi untuk bermimpi. Karena yang paling penting semuanya itu kan mimpi dulu. Itu bagus banget itu, referensi untuk bermimpi ya. Untuk membuat mimpi, karena kamu lihatlah di semua pendidikan Indonesia itu mereka hanya dididik untuk menjalankan misi, bukan meng-create visi. Gak jauh gitu ya. Visi. Mereka hanya dididik untuk melakukan, mengerjakan, tidak membangun mimpi. Bagus banget. Nah di situ mimpi itu kan terbangun karena referensi. Dia sudah melihat kapal, dia sudah melihat isinya kapal. Yang tadinya cuma nonton aja ada tamu, bayangin tuh. Anak-anak sana tuh kapal datang dia lihat, tapi dia nggak pernah tahu apa di dalamnya. Dibawa berarti, bawa masuk kapal nggak mereka? Kita bawa masuk ke kapal. Serem. Ini loh, airnya panas loh. Gitu makanya referensi yang bisa kita berikan waktu itu selain dari sisi pariwisata ya,
bikin animasi. Jadi kita sempat bikin video klip bareng, mereka yang menganimate. Jadi aku bikin semacam flow untuk bikin animasi versi anak-anak yang dilakukan dengan mudah. Kumpul bareng, kamu tahu gak caranya aku ngumpulin itu? Gimana? Itu gak ada izin. Jadi kita datang, anak-anak harus kumpul, aku ngajar. Udah intinya itu aja. Iya. Caranya adalah menerbangkan drone. Wih, oh itu pada ini ya, ngerubung semua ya? Gini-gini, kakak apa itu? Wah, kumpul semuanya kumpul. Nah, kumpul bagiannya Tony sama Dori. Oh iya. Untuk ngutang, gitu. Digutang dulu games gitu. Baru dari situ terus melakukan project edukasi tadi. Dimana apa yang mereka animate ini semuanya dibuat untuk video klipnya Endang Sukamti. Wih, keren. Jadi kita berikan mimpi, kita berikan referensi, sehingga mungkin nanti dia dewasa masih kepikiran. Iya itu. Kayak gini tuh caranya bikin animasi. Waktu kecil ya, waktu gede. Ini tuh yang kemarin aku buat gitu. Harapannya seperti itu. Bener-bener. Mereka tumbuh dengan mimpi-mimpi itu ya. Betul. Iya. Seru-seru. Datang terus terakhir mau pulang, kakak saya boleh kak main di kapal? Oh sebentar saya tanya dulu sama yang punya kapal gitu. Diizinin bener dong. Sekapal sampan ya ukuran berapa itu? Wah semua anak kamu masuk semua. Waduh. Kita ajak. Muat kan pasti kan? Muat kecil-kecil. Iya. Naik semua, dia kaget lihat, oh si kapal kayak gini. Sementara ini kan mereka hanya jadi penonton saja. Iya. Dengan begitu nanti mungkin mereka punya mimpi untuk, ya aku harus jadi pelaku juga dong. Iya. Aku tuan rumah. Masa iya yang bangun di sini yang usaha, yang mengeksploitasi investor semua. Kita kan akamsi. Gitu harusnya. Bagus. Harapannya gitu. Jadi ini perpisahan. Wah itu mengharukan. Sedih pasti kan. Mereka nyanyiin kita lagu. Judulnya kok lali ya. Sapu tangan biru kini basah juga, berpisah dalam pandangan, bertemu dalam doa. Nyanyi semua. Karena dingin di sini. Wow. Itu ada komedinya. Waduh. Kita jadi grantes tuh. Semua kru gitu bisa semua. Dinyanyi. Jadi dia meninggalkan kapal itu sambil nyanyi bareng-bareng. Dede gitu. Waduh itu mengharukan. Sapu tangan biru. Serem. Itu apakah sama juga dengan proyek Sukamti Goes to Papua itu? Itu proyek Sukamti Goes to Papua. Oh itu. Jadi kepergian kita ke sana untuk itu. Salah satu tujuannya. Seru. Nah ini Mas Heri kan udah berjalan banyak gitu. Proyek untuk keliling jalan-jalan juga banyak gitu. Ini pertanyaan yang juga sering diajukan nih kepada semua orang yang suka jalan-jalan. Biasanya dari teman terdekat. Sebenarnya jalan-jalan kayak gitu tuh nyari apa toh? Apa sih yang dicari?